Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat The Real Muslim. Apakah kalian tahu, hanya karena perkara membunuh satu ekor unta, Allah timpakan azab yang begitu dahsyat kepada suatu kaum. Seistimewa apakah unta tersebut hingga Allah begitu murka sedemikian rupa? Ya, inilah kisah yang diambil pada zaman Nabi Soleh alaihissalam, Nabi kelima setelah Nabi Hud. Seperti apakah kisahnya? Mari kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di channel The Real Muslim. Setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam, kemudian Allah menjadikan Nabi Soleh sebagai Nabi yang kelima. Nabi Soleh alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai seorang Nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Nabi Soleh alaihissalam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Tsamud. Kaum Tsamud diberi Allah berbagai kelebihan. Salah satunya, mereka sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang mereka tinggali adalah pegunungan. Dalam surat Al-Fajr ayat 9 Allah berfirman, dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran surat Al-Fajr ayat 9. Selain itu, kaum Tsamud pandai bercocok tanam, arsitektur, dan beternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur tidaklah diragukan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan yang indah dan megah. Hamparan tanah yang datar mereka bangun menjadi istana-istana yang besar. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Semasa hidupnya, Nabi Soleh alaihissalam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Soleh alaihissalam sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Sikap baik mereka terhadap Nabi Soleh ternyata ada alasannya. Mereka menaruh harapan besar kepada Nabi Soleh agar beliau dapat meneruskan tradisi nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Ya, selain suka menyembah berhala, mereka juga sering mabuk-mabukan, berzina, dan memiliki sifat sombong dan angkuh, dan sering memandang rendah kaum-kaum yang lain. Maka dari itulah Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada kaum Tsamud, karena gaya hidup mereka sudah jauh menyimpang dari ajaran Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 73 Allah berfirman, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Quran surat Al-A'raf ayat 73. Saat Nabi Soleh mulai mengajak mereka untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk tidak lagi menyembah berhala, yang mana itu adalah tradisi nenek moyang mereka, amarah, murka, dan kekecewaan pun menyelimuti hati mereka. Bahkan mereka sampai hati memusuhi Nabi Soleh. Di saat Nabi Soleh berdakwah, terbelahlah kaum Tsamud menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Menurut mereka, Nabi Soleh terkena sihir, bahkan penipu, karena mereka tidak percaya bahwa utusan Allah itu hanyalah manusia biasa seperti mereka. Akhirnya, mereka pun meminta bukti kerasulannya kepada Nabi Soleh dengan menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Soleh pun lantas berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Atas izin Allah, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Soleh alaihissalam, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Tsamud. Dan unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Sontak mereka terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dari kejadian mukjizat itu, ada sebagian orang dari kelompok penentang Nabi Soleh mulai mengikuti ajaran beliau. Dalam surat Hud ayat 64 Allah berfirman, disimpulkan bahwa Nabi Soleh melarang mereka untuk membunuh unta tersebut jika tidak ingin azab Allah turun ke atas mereka. Namun beliau masih mengizinkan mereka untuk memerah susu unta tersebut. Penentang tetaplah penentang. Bukannya berterima kasih, mereka malah berencana untuk membunuh unta tersebut dengan alasan unta itu sudah banyak meminum air dari sumber mata air mereka, sehingga hewan-hewan ternak mereka kekurangan air. Dalam perencanaan jahat tersebut, terdapat dua wanita yang menjadi provokator utama.
ialah Syaduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Ghunaim bin Mijlas. Unaizah merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Shaleh alaihissalam. Qudar dan Mishrah pun tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut dan bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka pun mulai mengawasi, dan ketika unta betina tersebut sedang minum di mata air, dengan secepat kilat mereka memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Shaleh alaihissalam. Nabi Shaleh yang mengetahui terbunuhnya unta tersebut merasakan sedih yang amat mendalam. Segera ia ingatkan kepada para pembunuh unta tersebut agar segera bertaubat kepada Allah jika tidak mau azab Allah itu turun. Namun bukannya bertaubat, mereka malah menantang Nabi Shaleh agar segera menurunkan azabnya kepada mereka. Karena mereka telah melanggar apa yang dilarang Nabi Shaleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam 3 hari. Maka sebagai ejekan, mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu, seperti yang tertera dalam surat Hud ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Shaleh, berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Di hari pertama, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wajah mereka berubah menjadi kuning. Di hari kedua, wajah mereka berubah menjadi warna merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, terdengarlah suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, inilah azab Allah yang diturunkan kepada kaum Tsamud yang ingkar. Para penentang Nabi Shaleh dan orang-orang yang membunuh unta tersebut pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Nabi Shaleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Romlah di kawasan Palestina. Dalam surat Hud ayat 66 Allah berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Shaleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa." Quran Surat Hud ayat 66.